itu sudah menjadi tempat yang tidak menyatukan keluarga. Yang kedua, masalah yang muncul sekarang, untuk apa ada tungku api? Banyak orang yang sudah tidak punya tungku api lagi. Dapur itu tidak berasap karena tidak punya sesuatu untuk masak. Gitu. Kalau kita lewat, kita lihat rumah itu ada asap keluar dari atap, berarti kita tahu ada orang di dalam. Berarti kita tahu bahwa ada masak sesuatu. Tapi sekarang kita lewat, rumah-rumah itu sudah tidak ada asap lagi. Karena dia mau masak apa? Kita tahu bahwa banyak soal di sekitar tungku api. Sejak tungku api itu tidak menyala, keluarga itu berantakan. Sejak tungku api itu tidak menyala, orang itu dia lapar. Tidak punya makanan yang cukup. Dan sejak tungku api mulai hilang, hidup kita kacau. Itu masalah. Karena kalau bicara tungku api itu kan bicara soal makan, minum setiap hari. Tapi kalau hidup kita saja makan dan minum itu menjadi susah, maka hidup kita berkembang tidak sehat. Saya mau berikan contoh. Dalam dunia sekarang ini banyak orang yang sakit. Karena dia tidak makan dengan teratur, bahkan makan juga susah. Kalau dulu pagi-pagi kita jalan kemana, makan. Paling kurang dalam kita punya nokeng itu ada nota kah? Sekarang orang ganti nota dengan apa? Tidak ada dia makan. Toh kalau dia tidak ada nota, mungkin dia ada uang. Tapi uang itu dia pakai untuk apa? Dia pergi makan di Om Bugis punya tungku api. Masuk di warung-warung tuh. Makan saja, dia makan dari tungku api itu. Om Makassar di pasar situ. Dia tidak perhatikan dia punya tungku api di rumahnya sendiri. Banyak orang yang sakit. Bahkan kematian terjadi banyak. Karena orang tidak perhatikan tungku apinya. Banyak anak-anak muda yang makan mungkin satu hari satu kali kan? Tahan lapar. Akibatnya masih muda sudah sakit. Sekarang kamu lihat itu banyak kematian. Bahkan sekarang yang terjadi itu banyak orang yang mati dalam usia muda. Hampir semua keluarga tidak pernah yang ada yang utuh. Selalu anak 3, 2 mati. Saya punya anak itu ada 10, tapi 5 mati. Mengapa? Ini semua masalah karena tungku api itu tidak menyala. Kematian ini bertambah terus. Anak-anak usia dini, bahkan umur remaja. Kalau dulu kita lihat banyak orang tua baru mati. Sekarang tidak ada. Hampir kurang sekali lihat
orang rambut putih lagi. Jadi usia kita itu pendek. Salah satu penyebabnya itu tungku api. Tungku api tidak menyala. Maka itu bagaimana kita bergerak untuk menyelamatkan tungku api? Engkau kerja apapun, engkau harus perhatikan kau punya tungku api di rumah. Kalau kau tidak perhatikan tungku apimu di rumah, keluargamu akan kacau. Banyak pertengkaran, perkelahian dalam keluarga itu karena keluarga bapak mama tidak bertanggung jawab atas tungku api. Betul, toh? Padahal tungku api ini hidup. Kita punya perut ini makan harus tiap hari. Bahkan dalam kemudahan-kemudahan sekarang ini orang dapat uang gampang, tapi dia tidak pernah perhatikan tungku apinya. Banyak pegawai-pegawai saya tahu, gaji ada, tapi tidak pernah perhatikan tungku api di rumah. Dan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, terjadi pertengkaran antara anak dengan orang tua, hanya karena tidak bertanggung jawab atas tungku api di rumah. Itu alasan mengapa kita harus bangun tungku api. Keselamatan hanya terjadi kalau kita menjamin dapur kita tetap berasap. Ini pokok pertama. Yang kedua, keuskupan bicara tungku api itu hanya sebagai simbol untuk melindungi kita punya dusun. Karena tungku api itu ada hubungan dengan dusun. Tungku api itu ada hubungan dengan tanah. Tungku api itu ada hubungan dengan hutan. Kita orang Papua hidup dari tanah. Kita hidup dari hutan. Kita hidup dari alam. Orang Papua bisa hidup tanpa uang. Tapi orang Papua tidak bisa hidup tanpa dusun. Biar kita tidak ada uang, kalau kita punya tanah ada, di situ ada ubi. Di situ ada nota. Di situ ada sayur. Kita bisa tanam, kita makan. Tapi masalah sekarang muncul, tanah hilang semua. Papua menjadi hancur karena dia kehilangan dusun. Pada saat dia kehilangan dusun, dia kehilangan hutan, dia akan menderita seumur hidup. Akan jadi miskin seumur hidup. Kamu dengar baik-baik. Kemiskinan kita di sekarang ini, kemiskinan orang Papua karena kita sudah tidak punya tanah lagi. Kemiskinan terjadi karena kita sudah tidak punya hutan lagi. Habis. Saya mau berikan contoh. Mengapa tanah dan dusun itu hilang? Orang dari luar ini jumlah tambah banyak. Khususnya di pusat-pusat kabupaten, jumlah orang pendatang itu dia naik terus. Orang Papua dia semakin kurang. Saya dulu
dia naruh tali. Masuk di gereja itu orang mes semua. Tapi coba sekarang engkau masuk sembahyang di naruh tali di gereja, setengah orang pendatang. Coba kau ke Jayapura, kita bertemu orang luar saja kan. Kota-kota besar ke Timika, tidak ada. Coba kau pergi ke sama. Sekarang mulai dengan pusat kabupaten di Intan Jaya, pusat kabupaten di Puncak. Semakin lama orang di kota itu, orang pendatang lebih banyak. Maka itu bisa lihat kalau waktu orang mau jadi bupati, mungkin kamu di Meni tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau bupati harus orang Papua, wakil bupati pasti dia pilih orang pendatang. Supaya dia bisa menang suara tuh. Karena jumlah orang pendatang lebih banyak daripada orang Papua di kota-kota. Percaya? Akan terjadi terus, nanti terjadi lagi di kabupaten kita ini. Untung kabupaten kita ini jauh di pedalaman jadi tidak terlalu terasa. Tapi kamu lihat di Sorong, Jayapura, Timika, Merauke, habis. Nabire. Kalau kau mau jadi bupati, kau punya wakil lebih baik ambil orang Jawa kah? Karena daerah trans itu orang Jawa semua, kau bisa menang toh. Bapak Uskup tidak larang orang pendatang. Tapi persoalannya, jumlah mereka datang, cari hidup di sini, dia beli masyarakat punya tanah. Dia masyarakat punya dusun. Belum lagi masalah masyarakat ini jual. Begitu gampang jual tanah dan dusun. Naruh tali. Keluarga orang yang punya dusun kota naruh tali sudah tidak ada lagi. Mati. Masyarakat yang punya tanah dan dusun di sekitar itu sudah jual sama pemerintah semua. Orang Bugis, Makassar buat kios-kios semua. Jadi pemilik dusun itu dia penganggur. Dia mau tanam ubi di mana? Tanah ini sudah orang Jawa punya, tanah ini sudah orang Makassar punya, tanah ini sudah pemerintah. Dia mau tanam di mana? Jadi itu terjadi di Timika juga. Tanah Kamoro jual semua. Baru mau ambil kembali lagi kan? Tidak bisa. Pemerintah di Merauke itu menyetujui dengan bupati setempat melepaskan tanah 1,2 juta hektar untuk tanam padi. Masyarakat punya tanah habis. Mau tanam apa? Terpaksa orang Papua setempat itu dia harus berjuang untuk makan minum. Tapi masalahnya kita ini tidak tahu buat kios tuh. Kalau buka kios, bon saja sampai habis. Kita tidak bisa alihkan. Kita belum mampu seperti orang luar yang harus punya usaha, harus bisa, karena tidak punya tanah, maka mereka itu jadi pedagang goreng, pisang goreng, jual makan, jual, uang itu dia pakai makan. Kami belum sampai di situ. Jadi kita ini mau makan dari mana? Uang susah.
mau kerja kebun, tanah habis. Kehancuran Papua terjadi. Sekarang orang Papua, kamu lihat saja di Nabire, di Timika, di mana? Dia tinggal di mana? Dia bukan tinggal dia punya tanah lagi. Banyak pegawai sekarang tinggal di rumah kos. Kos itu punya siapa? Om Makassar punya. Kos itu punya siapa? Om Jawa punya. Tidak tahu malu. Jadi hidup di tungku api orang lain punya toh. Belum lagi kita dapat masalah lain lagi. Dalam kota itu tanah itu habis semua. Di luar kota apa yang terjadi? Hutan habis, kelapa sawit diambil itu ribuan hektar. Investor-investor masuk dengan illegal logik sawit lah, seperti Merauke itu sawah. Orang Papua tahu makan, ya tahu makan nasi biasa toh? Tahu tanam padi kah? Oh, dan bilang kerja apa itu tanam padi itu? Tapi mengapa nota harga mahal di pasar lebih murah beras tuh? Karena banyak orang sudah tidak punya kebun lagi, banyak orang sudah tidak punya tanah lagi untuk tanam nota. Dan kita ini juga sekarang anak-anak muda sekarang kalau makan nota dia bilang perut sakit. Apalagi anak kecil-kecil sekarang itu. Minta nasi lagi. Minta nasi terus tiap hari nasi seperti kau tanam beras kah? Tanam padi kah? Tidak ada. Banyak anak-anak Papua di Nabire apalagi. Nota itu makanan apa itu? Makan nasi. Makan nasi. Bisa. Tapi kau punya dusun ada tanam padi kah? Tidak ada. Untuk makan nasi harus ada uang. Untuk dapat uang harus kerja. Di situ kita susah dapat uang lagi. Apalagi mental kerja lagi itu hilang lagi. Ini masalah lagi. Pertanyaannya, mengapa orang Papua hilang tanah dusun? Karena salah satu penyebab kita itu tukang jual tanah. Orang sekarang itu dapat uang gampang itu dengan cara apa? Jual tanah saja. Orang lain dapat uang kan kerja. Tapi kita ini tidak. Jual. Apalagi kalau ada denda lagi. Ada masalah. Masalah ini harus mau dapat uang dari mana? Jual tanah saja. Untuk selesaikan masalah. Saya mau berikan contoh. Orang Toraja. Dia piara babi. Babi itu dia jual. Dia dapat uang. Uang itu dia pakai untuk apa? Dia pakai untuk beli tanah. Kami orang Papua ini tidak. Kita jual tanah. Dapat uang, baru beli babi. Kita jual tanah. Dapat uang, beli nasi. Kehancuran terjadi. Supaya kamu tahu. Kamu orang-orang muda ini memang kepala jual tanah, saya tahu. Di mana-mana. Saya mau bilang, pada saat kau punya tanah habis, kehancuran terjadi. Maka itu mengapa gereja bilang,
Tanah kau harus selamatkan tanah. Kita bisa hidup tanpa uang. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa dusun, tanpa tanah. Karena adat bilang, tanah ini mama tuh. Mau makan nota, bisa ambil dari tanah. Mau makan sayur, ambil dari tanah. Mau dapat uang, ambil dari tanah. Baru kau bisa dapat. Tapi tanah kalau kau jual semua, maaf, mama saja kau jual mau, apalagi orang lain. Itu yang saya rasa penting hari ini kita bicara. Orang muda, ingat, kau punya tanah, jaga baik-baik. Kau punya dusun, jaga baik-baik. Kalau kau perlu uang, jangan sekali-kali uang kau dapat dari tanah. Jangan kau dapat uang karena kau jual tanah. Itu dosa. Tanah ini mama. Jaga baik-baik. Kota kabupaten kamu minta toh? Enarotali, Paniai, Dogiai, Diai. Semakin banyak ada kabupaten, masyarakat terancam, tanah habis semua. Ada kasus, ada di pusat kabupaten itu tuan tanah jual tanah semua habis. Baru dia pakai uang foya-foya tuh, minum mabuk di mana-mana. Sekarang dia jatuh miskin. Dia pergi sama dia punya om tante yang punya tanah di tempat lain. Dia bilang, maaf saja, dulu kau jual tanah itu kau bagi kah? Banyak orang yang mati karena itu. Jadi untuk generasi muda, saya mau ingat, kalau kau punya tanah ada, jaga baik-baik. Saya hanya kasih nasihat. Saya punya bapak itu kasih nasihat sama saya begini. Kamu ingat, engkau tidak boleh mati di rumah orang lain. Engkau harus mati di kau punya rumah sendiri. Di atas kau punya tanah sendiri. Maka itu kamu orang muda, jangan habiskan waktu. Kalau kau ada tanah, kau jaga baik-baik. Dan kau harus bangun rumah. Kau harus punya prinsip, saya harus bangun rumah di atas saya punya tanah. Sehingga pada saat saya tua, saya mati, saya tidur di dalam saya punya rumah. Sekarang ini orang-orang muda tukang jalan, tidak punya apa-apa, kebun tidak punya, rumah tidak punya, nanti dia mati baru tidak tahu mau taruh di mana. Baku marah tuh. Bahkan ada yang mati di rumah kos. Om Makassar punya rumah kos lagi. Mati di situ. Kita menangis baru orang yang Om Makassar ini dia marah-marah. Kurang ajar. Mati di saya punya rumah kos lagi, berarti hantu lagi di sini, orang tidak mau sewa lagi nanti. Banyak. Kalau kamu lihat di kota Nabire itu, tidak punya apa-apa. Apalagi rumah-rumah ini, aduh, satu rumah itu
Bisa 2-3 keluarga. Anak-anak muda sekarang itu hanya tahu kawin saja. Habis itu dia pun anak dididik sama tete nenek itu. Laki-laki muda sekarang ini kawin baru anak itu dia titip sama dia orang tua saja. Sampai cucu lagi orang tua yang jaga lagi. Tapi dia ini pulang balik saja, dinas perjalanan, karyawan. Sebentar di Nabire, sebentar di Narotali, seperti Polanta saja. Tidak punya kebun, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya kandang. Tapi mabuk terus. Banyak anak-anak muda sekarang itu tidak sekolah lagi. Tidak punya ijazah. Mau lamar apa? Mau lamar di mana? Mau lamar di kantor bupati? Ada ijazah kah? Tidak ada. Mau lamar di perusahaan? Mana ijazah? Tidak ada. Terpaksa satu kantor saja yang bisa terima lamaran dia. Saya mau kasih tahu kamu. Kantor itu dia tidak tanya ada ijazah atau tidak ada. Kamu tahu kantor itu kan? Itu kantor alkohol. Itu karyawan banyak sekali. Kalau minum alkohol itu kan, alkohol dia tidak tanya kopi jasa apa. Tidak ada. Banyak. Dan karyawan alkohol itu mereka kerja, kita ini biasa kerja siang, malam tidur kan. Tapi mereka ini karyawan malam. Siang dorang tidur, malam dorang kerja. Itu karyawan itu. Itu banyak generasi muda sekarang begitu. Tidak kerja, jalan sana sini, ada uang sedikit, tidak pikir bangun rumah kah, tidak ada. Tapi botol jalan terus. Apalagi sekarang lagi bukan hanya botol, judi juga jalan terus. Aduh. Sudah miskin baru main judi. Karena ada orang yang kaya main judi kah? Tidak ada. Judi lah, apa itu? Yang itu tuh. Porkas kah? Togel. Orang lain itu bawa map itu berarti dia karyawan apa? Mungkin sekretaris bupati kah, sekretaris kepala dinas kah? Tapi yang ini bawa map ini isi apa? Cakar, angka-angka. Diskusi di pasar, di sudut-sudut. Ini saya mimpi itu angka ini. Tidak sekolah tapi. Dia punya kertas di rumah itu hanya angka saja terus. Karena kaya kah dengan itu? 100 kali salah, hanya mungkin 1 kali saja yang benar. Tapi terus penasaran. Habis, miskin. Karena kemiskinan itu, kalau kita menjadi orang miskin, ingat, orang miskin itu gampang dibeli. Orang miskin itu gampang diatur. Saya berikan contoh konkret. Kalau kau mau jadi bupati, gampang, yang penting kau punya uang. Karena suara itu yang kau bisa beli. Karena yang orang-orang yang kita bisa beli itu orang-orang yang memang
Tidak ada uang. Miskin. Itu banyak. Kemiskinan Indonesia bukan kita saja. Seluruh Indonesia ini orang miskin banyak. Maka itu orang miskin banyak di Indonesia ini orang-orang yang gampang diatur oleh orang kaya. Tinggal bayar saja. Kasih nasi bungkus itu dia mau ikut. Kasih 100.000 saja kalau kampanye, 100.000 saja. Engkau boleh hebat. Kenapa kau ukur orang dari uang? Itu hanya karena ini. Kita ada dalam tingkat kemiskinan itu. Kemiskinan itu menyebabkan kita punya hidup ini bisa diatur oleh orang lain. Ada gerakan Islam kuat kan? Yang sekarang. Mungkin kamu ikut cerita tentang Ahok toh? Ahok, gubernur di Jakarta toh? Orang bagus, orang hebat, pembangun betul itu. Tapi dia kalah hanya karena orang miskin. Orang miskin itu dia pilih bukan karena engkau hebat, tidak. Karena engkau kasih saya uang, tidak. Orang miskin itu hanya gara-gara nasi 1 bungkus, uang 50.000 dengan baju kaos lagi. Oh sudah, engkau saya pilih. Itu orang miskin. Maka itu, biar kau hebat, tapi kalau kau tidak bayar, kau tidak beli orang miskin, kau akan kalah. Sekarang gerakan Islam itu kuat sekali. Karena banyak dari mereka ini orang miskin. Jadi kalau engkau kasih dia uang, dia berani mati. Perang dengan siapa saja. Yang penting kau tinggal bayar saya saja. Itu karena kemiskinan. Maka itu gereja takut sekali. Karena kita ini nanti diatur oleh uang. Bukan karena iman, bukan karena idealisme, bukan karena saya punya suara hati, tidak. Karena uang. Itu terjadi. Itu saja. Jadi saya harap kamu generasi muda ini harus kuat. Engkau harus mulai sekarang bangun hidupmu. Selamatkanlah hidupmu dengan punya tanah, punya usaha sendiri. Supaya engkau bisa menentukan kau punya nasib sendiri. Jangan orang lain yang atur kau. Amin. Amin. Kamu berdiri semua dulu. Berdiri. Cepat, 1, 2, 3, berdiri. Duduk lagi, duduk. Nah. Saya bicara terus tapi kamu punya mata itu dari 100 watt itu dia mulai turun. Mengantuk, siapa suruh? Nah itu, sudah semangat toh? Ya. Kalau ada temanmu mengantuk, ini cubit dia punya paha saja. Tapi jangan perempuan cubit laki-laki paha lagi, bahaya. Toki dia supaya dia bangun. Gereja hanya punya andalan itu kamu orang muda ini. Tapi kalau kamu orang muda ini lagi kelakuan sama, rusak, tukang jual tanah, kamu punya kelakuan lagi, tidak tahu kerja kebun, tidak punya rumah. Kami mau harap apa dari kamu? Mau harap apa? Sekarang saja kau sudah kawin, anak 2 saya, 3 saya tidak punya rumah, tidak punya tanah. Tinggal saja di orang tua punya rumah. Kapan kau keluar? Kapan kau tinggal di kau rumah sendiri?
Sekarang orang muda saya, kebun tidak ada. Hanya harap orang nota saja. Sekarang lagi mana? Kalau datang Natal itu, Natal datang harus bunuh babi itu. Baru babi dari mana? Kau punya kandang kah? Tidak ada. Babi itu masih itu Toraja punya dari Nabiri itu. Babi tahu itu. Tidak ada. Orang lain itu makan Natal. Dulu Natal itu 1 ekor, tapi sekarang paha saja. Ambil dari mana? Beli di sana, pasar. Atau bawa dari Nabiri. Anak-anak muda sekarang tidak ada kebun, tidak ada kandang. Kalau Porsche itu nomor 1. Awas. Semangat. Pulang tinggal di mana? MGBU. Tidak penjawab. Kamu lihat orang-orang muda pendatang. Kerja berat itu. Kerja untuk hidup. Dia datang dari Jawa sana. Hanya modal mungkin 100.000 saja di tangan. Dia datang 100.000 dia mulai jualan. Dia dapat 200.000. Dia untung 1 juta. Dia untung 100 juta lagi. Dia untung 1 miliar. Dia pulang. Naik pesawat udah. Kalau kami tidak. Jual tanah 1 kali 100 juta. Baru 100 juta bukan kita kasih naik 200 juta, tidak. Kita kasih turun. Bagi-bagi. Habis. Kemiskinan terjadi karena orang tidak mampu mengelola. Hanya dia menghabiskan. Maka kemiskinan itu terjadi.